Yang 12. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam kepada Pak Taufik Alif. Perkenalkan kami dari kelompok 16. Di sini kami akan mempresentasikan hasil percobaan atau proyek dari UAS kami pada matkul akademik elektronika yang berjudul LNA dengan spesifikasi desain atau kriteria desain pada bagian satu. Oke, terus lalu pada bagian duanya kami di sini mencoba 4 rangkaian. Yang pertama di sini kami menggunakan software Epic dengan menggunakan topologi Source Inductive Declaration. Lalu kami juga mencobanya di ADS, di software ADS dengan melakukan topologi yang sama, tetapi dengan beberapa komponen kami tuning manual untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Selanjutnya untuk angka yang ketiga kami mencoba juga di ADS dengan semua parameter komponen itu ditulis secara manual sehingga mendapatkan nilai yang terbaik. Selanjutnya akhir kami menggunakan topologi yang berbeda di ADS juga dengan ditulis manual secara menyeluruh juga untuk mendapatkan hasil yang paling baik. Tapi lengkapnya akan disampaikan oleh teman saya. Lanjut pada bagian ketiga analisis matematis. Di sini ya terdapat dua persamaan penting. Lalu di sini didapatkan nilai LS 50 ohm, LS yaitu hingga 6,58 picohenry. Lalu next untuk nilai LG didapatkan 12,95 nanohenry dan nilai kapasitor atau CC sebesar 0,558 picofarad dari hasil perhitungan yang kami lakukan. Untuk penjelasan analisis rangkaian atau simulasinya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Berikutnya adalah hasil simulasi dan analisis yang kelompok kita lakukan. Pertama, pada tahap awal kita gunakan LT-Space untuk memvalidasi sebenarnya rancangan dasar dari LNA ini dengan topologi Short Inductive Declination. Nah, dalam simulasi ini kita gunakan pendekatan perhitungan manual, yang mana ada tiga parameter utama yaitu LG, LS, dan CC dengan asumsi impedansinya itu sekitar RS-nya sama dengan 50 ohm. Nah, nilai-nilai komponen lainnya juga ditentukan berdasarkan pendekatan awal tanpa proses optimasi lanjut. Namun hasil simulasi bisa dilihat di grafik yang bawah, yang tadi, sorry, bawah, hasil grafik hitam bawah, yang mana parameter S11, S21, dan S22-nya itu belum memenuhi spesifikasi yang kita targetkan. Hal ini menandakan bahwa memang desain awal ini belum optimal, baik dari sisi pencocokan impedansinya, penguatan sinyal, maupun refleksi outputnya. Oleh karena itu, karena belum optimal, kita coba ke rangkaian berikutnya. Yang mana kita menggunakan ADS, yaitu Advanced Design System, dengan pendekatan sebagian parameter yang telah kita hitung secara manual tadi, dan komponen-komponen lainnya kita tuning untuk mendekati performa yang lebih optimal. Namun, setelah kita simulasikan, dan bisa dilihat hasilnya di situ, parameter S11, S21, dan S22-nya masih belum memenuhi target. Bahkan setelah dilakukan tuning pada komponen yang belum dioptimalkan sebelumnya, hasilnya belum signifikan. Nilai resistor pada input dan outputnya telah kita sesuaikan dengan nilai yang lebih realistis, mengikuti kondisi implementasi fisiknya. Namun, jika kita perhatikan, bisa dilihat di semi chart-nya, semi chart yang dihasilkan terdapat penanda merah di sisi kanan atasnya. Posisi ini menunjukkan bahwa impedansi input masih terlalu bersifat kapasitif. Masalah ini menjadi salah satu penyebab utama mengapa pencapaian parameter S tidak optimal. Untuk mengatasi ini, kita perlukan pendekatan kompensasi, yaitu menurunkan nilai induktansinya pada jalur input atau menambahkan kapasitor untuk menyeimbangkan reaktansi kapasitif tersebut. Oleh karena itu, langkah berikutnya, lanjut kita pada rangkaian ketiga, yang mana semua komponen dalam topologi ini, topologi source inductive declination ini kita telah optimasi secara menyeluruh menggunakan ADS dengan tujuan utamanya adalah untuk mencapai performa terbaik dari sisi input matching, baik gain, noise, figur, dan stabilitasnya, dan hasilnya cukup menggembirakan bagi kita, yaitu penanda pada semi chart-nya bisa dilihat di bawah, scroll bawah. Nah, bisa dilihat di semi chart-nya kini berada di titik tengah yang menandakan bahwa impedansi input sudah berhasil dicocokkan dengan baik. Artinya, S11 sangat rendah dan matchingnya itu optimal. Jika kita lihat grafiknya juga parameter S, terlihat bahwa nilai S11 dan S22-nya, bisa dilihat ya, sudah memenuhi spesifikasi.
yang berarti refleksi sinyal input dan outputnya telah ditekan dengan baik. Noise figurnya bisa dilihat juga ke bawah, juga berada di bawah 3 dB, menunjukkan bahwa LNA ini masih sangat efisien dan layak digunakan untuk aplikasi komunikasi frekuensi tinggi. Lebih lanjut lagi, grafik faktor stabilitas MU yang sebelah kanan itu menunjukkan nilai lebih besar dari 1 di seluruh rentang frekuensi 5,6 hingga 5,8. Ini mengindikasikan bahwa rangkaian berada dalam kondisi stabil di seluruh frekuensi operasi yang diinginkan. Namun demikian, ada satu kelemahan yang masih tersisa, yaitu nilai S21, yaitu gainnya masih belum berhasil mencapai nilai di atas 0. Bahkan setelah batas target gain diturunkan dari 10 dB menjadi lebih rendah. Hasil optimasi tetap belum menunjukkan perbaikan signifikan pada parameter ini. Dengan demikian, kita perlu mengubah aspek-aspek lainnya yang akan dijelaskan oleh teman saya di rangkaian keempat. Lalu untuk rangkaian keempat kita menggunakan ADS dengan topologi yang berbeda, dan di mana di sini kita melakukan tuning secara menyeluruh. Nah, untuk rangkaian ini itu dimodifikasi dengan mengganti transistor NE3210S01 menjadi ATF13284. Meskipun parameter S21 ini pada NE3210S01 ini lebih tinggi daripada 5,7 GHz, tapi menurut datasheet simulasi menunjukkan ATF 13284 ini memberikan gain yang lebih baik setelah penyesuaian topologi. Nah, untuk memperbaiki impedance matching input dan mencapai target S11, dia ini ditambahkan kapasitor C4 dan induktor L4 pada gate input, di mana di sisi output ini juga ditambahkan komponen L5, L2, dan R5, di mana dia ini dipasang seri untuk mengatasi efek kapasitif. Dengan R5 di sini dibatasi agar tidak menurunkan impedansi tangki resonansinya. Lalu untuk induktor di source ini dihilangkan untuk mempermudah aliran elektron ke transistor. Lalu setelah di tuning manual, parameter S ini memenuhi target. Dan juga noise figure di bawah 3, dan LNA ini stabil dengan MU-nya itu lebih dari 1 di rentang 5,6 sampai 5,8 GHz. Namun PDC-nya itu masih sedikit melebihi target karena VDD-nya ini diset ke 0,95 volt. Meskipun nilainya ini cukup dekat. Lalu untuk impedansi input tercatat 43,346 ohm, 43,346 plus J6594 ohm, di mana mendekati nilai ideal sebesar 50 secara resistif dan sedikit induktif secara reaktifnya. Sementara itu untuk impedansi pada outputnya itu 28,276 plus J 4,844 ohm yang masih belum ideal. Lalu kesimpulannya, secara keseluruhan, rangkaian LNA ini telah berhasil memenuhi hampir semua target yang ditetapkan. Dengan gain mencapai lebih dari target, lalu noise figure-nya ini di bawah batas 3 dB, dan parameter S11 dan S22-nya ini keduanya memenuhi kriteria, dan faktor stabilitas mu-nya ini menjamin kestabilan juga. Namun masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki, yaitu konsumsi daya DC-nya yang masih melebihi sedikit batas yang ditentukan. Lalu pada bagian input dan output impedance matching yang belum sepenuhnya mendekati nilai 50 ohm. Yang dimana hal ini menjadikan penting untuk diperhatikan jika LNA ini akan diimplementasikan dalam sistem penguatan sinyal. Mengingat sebagian besar sistem ini umumnya memerlukan impedansi sebesar 50 ohm untuk memastikan si transfer daya yang optimal dan minim refleksi sinyalnya. Lalu berikut merupakan referensi yang kami kutip. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.